Hai Freaky People, selamat datang di channel Freaky Fits, channel yang bakal banyak membahas tentang hal-hal unik yang terjadi di sekitar kita seperti urban culture, creative industry, dan masih banyak lagi. Bersama aku moderator ganteng, Rizky. Sebagai warga negara Indonesia, kita seharusnya bersyukur dengan kekayaan alam dan budayanya. Negara kepulauan terbesar di dunia ini memiliki ratusan suku bangsa dengan kebudayaannya yang sangat beragam. Mulai dari adat istiadat, bahasa tradisional, kuliner, hingga kain tradisional. Yuk, sudah saatnya kita move on dari kain batik yang sudah terkenal hingga ke seluruh dunia karena keunikan yang dimilikinya. Bahkan pada tahun 2009, UNESCO menobatkan kain batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Padahal selain batik, negara Indonesia juga memiliki kain tradisional lain yang tidak kalah unik dan indah. Mari kita mengenal kain tradisional Indonesia lainnya. Check this out, man. Yang pertama ada kain sasirangan. Sasirangan adalah kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Sasirangan berasal dari kata bahasa Banjar yaitu sirang yang berarti menjelujur. Kain sasirangan didapat dari proses pewarnaan rintang dengan menggunakan bahan perintang seperti tali, benang, atau sejenisnya. Corak didapat dari teknik-teknik jahitan dan ikatan yang ditentukan oleh beberapa faktor. Selain dari komposisi warna dan efek yang timbul, antara lain jenis benang atau jenis bahan pengikat. Saat ini kain sasirangan memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai kain ritual, kain tradisional, dan kain modern. Selanjutnya ada kain ulos. Ulos secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak, Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Ulos kerap dijadikan bentuk selendang atau sarung dan digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat Batak. Mulanya ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Tetapi kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, pakaian, alas meja, dasi, dompet, dan gorden. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Yang ketiga ada kain lurik. Lurik adalah kain dengan motif bergaris-garis kecil yang menjadi pakaian khas warga pria pedesaan di kalangan suku bangsa Jawa. Lurik berbahan dasar katun kasar sehingga menjadi kain dengan bahan yang relatif murah dan terjangkau. Lurik juga merupakan bahan dasar untuk pembuatan surjan atau busana resmi adat Jawa. Dalam perkembangan modern ini, lurik sekarang mendapat sentuhan warna-warna baru sehingga dapat pula dipakai sebagai bahan kemeja atau sebagai komponen estetika pada rompi atau jas. Yang keempat ada kain songket Lombok. Songket Lombok merupakan kain tradisional dengan desain motif yang khas. Perpaduan benang warna emas mengkilap dan cantik. Tidak heran kalau kain ini selalu jadi incaran para turis saat datang ke Lombok. Corak dan nuansa warnanya yang cerah sangat cocok dipadukan dengan koleksi kebaya. Meskipun berasal dari kerajinan tradisional, industri songket merupakan kerajinan yang terus hidup dan dinamis. Para pengrajin songket lainnya berusaha menciptakan motif-motif baru yang lebih modern dan pilihan warna-warna yang lebih lembut. Hal ini sebagai upaya agar songket senantiasa mengikuti zaman dan digemari masyarakat. Sebagai benda seni, songket pun sering dibingkai dan dijadikan penghias ruangan. Penerapan kain songket secara modern amat beraneka ragam, mulai dari tas wanita, songkok, bahkan kantung ponsel. Yang kelima ada kain tapis.
Kain tapis merupakan salah satu hasil kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungan maupun sang pencipta alam semesta. Oleh sebab itu, pembuatan kain tapis membutuhkan waktu yang cukup lama karena sangat memperhatikan kesempurnaan teknik tenunnya maupun cara-cara memberikan ragam hias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat. Hal ini dilakukan tanpa mengurangi nilai dan filosofi yang terkandung dalam penggunaan pakaian adat kain tapis ini. Keenam, ada kain geringsing. Kain geringsing adalah satu-satunya kain tenun tradisional Indonesia yang dibuat menggunakan teknik double ikat dan memerlukan waktu 2-5 tahun. Kain ini berasal dari desa Tenganan, Bali. Umumnya masyarakat Tenganan memiliki kain geringsing berusia ratusan tahun yang digunakan dalam upacara khusus. Kata geringsing berasal dari gring yang berarti sakit dan sing yang berarti tidak. Sehingga bila digabungkan menjadi tidak sakit. Maksud yang terkandung di dalam kata tersebut adalah seperti penolak bala. Di Bali, berbagai upacara seperti upacara potong gigi, pernikahan, dan upacara keagamaan lain dilakukan dengan bersandar pada kekuatan kain geringsing. Yang terakhir ada kain tenun ulap doyo. Tenun ulap doyo merupakan seni menenun kain dari suku Dayak Menuak di Tanjung Isui, Kabupaten Kutai, Samarinda, Kalimantan Timur. Disebut doyok karena bahan utamanya adalah serat daun doyo. Daun doyo dipilih sebagai bahan tenun karena seratnya yang kuat untuk dijadikan benang. Perempuan suku Dayak Benuak membuat tenun dalam bentuk pakaian, tas, kemeja, celana, dompet, dan lain sebagainya. Dahulu, motif tenun ulap doyo bisa dijadikan pertanda atau ciri atau identitas sosial seseorang. Contohnya, motif jaun nguku digunakan oleh kaum mantik atau bangsawan atau raja. Dan motif wanik ngelukeng digunakan oleh golongan marantika atau orang biasa. Itulah beberapa kain tradisional yang berasal dari Indonesia. Keren-keren banget. Meskipun perkembangan zaman sampai sekarang, kain-kain tersebut masih comfortable untuk dipakai, bahkan bisa dimodifikasi atau dikombin dengan unsur-unsur modern tanpa menghilangkan filosofinya sendiri. Wah, seharusnya kita bangga dong dengan kain-kain budaya lokal Indonesia. Jangan produk-produk brand fashion luar negeri mulu dong, Sekian dulu informasi yang Freaky Fits bisa berikan di episode kali ini. Jangan lupa ikutin terus update dari kami Freaky People. Selalu patuhi protokol dan jaga kesehatan. See ya!